Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia terhadapmu hari ini tanggal 20 Desember 2024. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia. Bagaimana perasaan dia terhadap kamu hari ini tanggal 20 Desember 2024. Oke, kalau aku lihat ya, perasaan orang ini terhadap kamu saat ini tuh kayak butuh waktu untuk menyembuhkan rasa kekecewaannya juga terhadap kamu. Jadi orang ini sebenarnya juga punya rasa kekecewaan dan juga mungkin kekecewaan ini akibat dari penyesalan yang dia pernah lakukan atau tindakan yang mungkin menyakiti kamu dan dia sesali dan sekarang dia kayak apa sih namanya tuh kayak terluka juga gitu ya. Karena gini mungkin, misalkan nih contohnya, dia dulu pas masih sama kamu dia selingkuh, habis itu apa kalian berpisah, kamu meninggalkan dia ya, kamu memilih untuk berpisah dengan dia. Akhirnya dia menyesal dan ketika dia mungkin ingin balikan lagi sama kamu, kamu sudah tidak terima dia lagi. Nah, sehingga dia ya terluka juga. Terlukanya tapi ya gara-gara tindakan dia. Jadi terlukanya dia ya karena akibat dari kelakuannya dia dulu gitu. Jadi kalau aku lihat memang saat ini dia kayak butuh waktu untuk tenang ya, waktu untuk mengklirkan hal-hal negatif di pikirannya. Terus itu butuh waktu untuk memproses ya, memproses segala sesuatunya untuk bisa melangkah maju kembali ya. Jadi kalau aku lihat di sini nampaknya dia butuh waktu saat ini untuk menenangkan diri dan mencari cara gimana caranya agar dia bisa maju kembali ke kamu. Karena kalau aku lihat juga walaupun saat ini kalian berpisah, walaupun saat ini kalian sudah menolak dia, sudah tidak mau peduli lagi sama dia, ternyata dia ini masih sering stalkingin kamu. Masih memantau kamu, entah itu dari media sosial ya, atau dari kejauhan. Kalau misalkan di sini kalian satu kantor atau satu daerah ya mungkin dari kejauhan dia melihat curi-curi pandang gitu ya. Tapi kalau misalkan memang jauh LDR ya mungkin dia melihat kamu lewat media sosialmu, entah itu dia pakai fake account atau pakai account temennya atau gimana deh, ada cara-caranya. Intinya ya orang masih sering stalkingin kamu. Karena memang sebenarnya ya nih orang memang pengen ketemu lagi sama kamu, pengen bertemu lagi, pengen bersatu kembali, pengen ngobrol lagi sama kamu, pengen menikmati momen bersama dengan kamu kembali, kedekatannya kalian kembali, persahabatannya kalian kembali gitu ya. Dia pengen deket lagi ya, deket, nyaman, seperti sahabat kembali gitu. Entah terakhir kali hubungan kalian apa, maukah hubungan kalian sahabatan, hubungan tanpa status, HTS-an ya, atau teman tapi mesra, atau memang pasangan, suami istri, atau pacar, atau apalah. Dia menganggap kamu itu bukan hanya sekedar sosok orang yang suka sama dia doang gitu ya, bukan hanya sekedar ngomong apa, bukan hanya sekedar berurusan dengan cinta-cintaan doang, tapi dia merasa kamu itu orang yang paling deket sama dia, atau orang yang paling bersahabat dengan dia gitu ya. Jadi paling ngertiin, paling deket, paling pahamin dia kayak gitu ya. Dan aku melihat di sini dia tuh pengen ketemu dengan kamu lagi atau berkomunikasi lagi dengan kamu untuk membicarakan, untuk bisa apa ya, punya kedekatan, kesempatan ke hubungan yang lebih kuat ya, lebih serius, lebih maju. Nah, kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan kemarin baru temenan ya mungkin dia pengen jadi pacar atau apa gitu ya. Terserah deh terakhir terserah kalian kemarin tuh hubungannya apa. Nah, dia pengen lebih dari itu
ya, pengen lebih dari itu. Tapi tetap ya harus deket dulu gitu. Paling nggak deket lagi dulu deh sama kamu gitu. Karena kalau aku lihat juga kan di sini kamu berdilingnya dengan orang yang narsis ya. Orang yang narsis, orang yang hanya memperdulikan diri sendiri, terus itu orang yang maunya jadi center point, ditambah lagi dengan orang yang selalu love bombing. Jadi mungkin selama ini dia itu selalu menghadirkan wanita atau pria lain hanya untuk mendapatkan kesenangan hubungan di awal-awalnya saja. Tapi setelah dia sudah apa ya, sudah di apa tuh namanya, disukain sama targetnya, nih orang kabur ya, atau dia udah mulai intim tuh dengan si targetnya itu, ya dia ngilang, dia ngeghosting kayak gitu ya, love bombing lah ya, orang yang suka love bombing. Jadi mungkin ini bisa juga nggak cuma sekali dua kali love bombing nih ya, atau selingkuhnya dari kamu tuh nggak cuma sekali dua kali, bisa jadi berulang kali atau bahkan setiap saat ya. Kemudian ada wedding ring ya, aku lihat hari ini tuh pengen banget ya dia itu union lagi sama kamu, bersatu kembali dengan kamu. Bahkan ya ada juga yang mulai kayak menghayal atau menginginkan pernikahan dengan kamu. Karena dia selalu merasa sampai hari ini pun dia tuh selalu kayak ada koneksi jiwa dengan kamu. Ya, jadi kayak selalu merasakan adanya dirimu, kayak sulit gitu ya untuk melupakan kamu, untuk move on dari kamu itu kayak aduh sulit banget gitu. Karena kalau aku lihat juga memang si dia ini memang masih punya pengabdian, rasa cinta ke kamu gitu. Jadi walaupun mungkin dia bersama dengan yang lain, ya dia love bombing dengan yang lain atau dia punya pasangan sekarang, tuh apa ya, jiwa dia tuh selalu terkoneksi dengan kamu, dia selalu kepikiran kamu, perasaan cintanya itu ya ke kamu lagi, gitu-gitu terus ya. Walaupun mungkin saat ini ya aku lihat dia menunjukkan wajah yang tidak peduli, cuek, dingin, kayak nggak ada perasaan sama kamu ya. Padahal sebenarnya di sini dia sangat mencintai kamu. Dia masih punya perasaan cinta yang besar terhadap kamu. Tapi memang keadaannya sekarang dia itu seperti menunjukkan orang yang sudah cuek sama kamu, sudah dingin, sudah tidak butuh kamu. Jadi itu hanya keterpura-puraan sebenarnya ya. Dan aku melihat ya dia sepertinya memang mau nggak mau ya mengambil resiko akan kehilangan kamu gitu ya. Karena kalau aku lihat memang orangnya itu selain narsis ya egois juga gitu kan. Jadi dia itu nggak mau kalau terlihat bahwa dia yang ngejar-ngejar kamu kayak gitu, atau memang saat ini tuh ego dia memang masih tinggi sehingga nggak mau kelihatan bucin gitu. Jadi memang maunya tuh ya, kalau orang narsis tuh kan maunya dia yang dikejar-kejar gitu kan ya. Nah jadi dia tuh kayak berpura-pura bahwa dia cuek sama kamu agar kamu tuh ngerasa kayak kehilangan gitu loh. Ya biar kamu tuh yang ngejar-ngejar dia lagi kayak gitu. Tapi nyatanya ya enggak juga gitu. Nyatanya ya kamu ya fine-fine aja dengan hidup kamu, bahagia-bahagia aja, baik-baik aja dengan hidupmu. Jadi itu ya, ya isi pola pikir seorang narsistik ya, bahwa dirinya adalah pusat perhatian ya, pusatnya hidupmu, sehingga dia beranggapan bahwa kamu nggak akan bisa ngapa-ngapain tanpa dia. Tapi nyatanya ya nggak juga, kamu juga bisa melakukan apapun ya tanpa dia gitu. Jadi makanya saat ini ya keadaannya dia mengambil resiko kehilangan kamu, mengambil resiko tidak mendapatkan kembali kepedulian dari kamu gitu. Karena kelakuannya seperti ini. Intinya saat ini ya poker face ya. Dia tidak menunjukkan perasaan dia yang sebenarnya.
Oke, kalau aku lihat memang si dia ini ingin bertemu lagi dengan kamu, ingin membicarakan tentang berkompromi lagi dengan kamu, atau membahas tentang sesuatu yang win-win dengan kamu. Misalkan nih, ya dia nanti datang, dia mau kalian balikan lagi. Tapi mungkin kamu akan memberikan dia syarat kalau dia mau balikan lagi sama kamu. Misalkan dia harus bisa yang LDR dia harus bertemu dengan kamu secara fisik, dia harus ngedatengin kamu. Contohnya seperti itu. Atau mungkin dia yang langsung akan menawarkan gitu, ayo kita balikan lagi. Gimana kalau kita balikan lagi? Dan aku akan mungkin melamar kamu, datang ke orang tuamu atau gimana gitu ya. Tapi kalau aku lihat sih energinya lebih kuat ke dia, jadi kemungkinan dia kayak pengen kompromi dengan kamu dan dia loh yang menawarkan sesuatu dengan kamu. Ya, intinya di sini dia pengen memberikan perjanjian atau memberikan janji untuk bisa apa ya, berkompromi lagi, bisa mendapatkan perhatian lagi dengan kamu, bisa balikan lagi sama kamu seperti itu. Ya, dan aku lihat di sini nampaknya si dia ini akan datang ke kamu tak terduga-duga. Ya, mungkin kamu juga memang sudah tidak mau peduli lagi sama dia, mau dia datang nggak datang juga bodo amat gitu. Tahu-tahu dia datang. Nah, ketika kamu sudah fokus dengan hidupmu, ketika kamu sudah tidak kepikiran dia lagi, ketika kamu sudah tidak mengharapkan dia lagi, ucuk-ucuk orang ini datang. Secara spontan, tiba-tiba, dan kamu kaget loh. Kok nih orang datang apalagi nih gitu ya. Ya, jadi dia akan datang secara tidak terduga. Nah, biasanya dia akan datang itu ketika kamu memang sudah melepaskan apapun yang membuatmu stuck ya, masa lalu, luka, kebencian, amarah, apalagi ya, hal-hal yang pokoknya tidak menguntungkan kamu selama ini, itu ketika kamu sudah lepaskan, ketika kamu sudah buang ya dari hidupmu, nah kemungkinan dia akan datang. Ketika kamu sudah mungkin ketika kamu sudah fokus dengan karirmu saja, dengan kebahagiaanmu, pencapaianmu, dirimu sendiri, ya orang ucuk-ucuk datang. Intinya ketika kamu sudah bisa melepaskan emosi kamu yang tidak menguntungkan, ya, terutama yang bisa membuat kamu stuck dalam hidup, ya, gara-gara dia, itu lepaskan, maka ini orang akan datang, gitu. Jadi intinya ketika kamu sudah tidak menunggu-nunggu dia lagi, ucuk-ucuk datang nih orang, gitu ya. Bahkan ketika kamu sudah menganggap bahwa aku tidak akan memberikan dia kesempatan lagi, atau waktuku yang aku berikan untuk memperjuangkan, merubah hubungan, memperbaiki, ya lebih tepatnya memperbaiki. Intinya udah banyak waktu yang kamu berikan untuk dia, atau kamu berikan kesempatan untuk dia berubah, untuk dia memperjuangkan hubungan ini, tapi nampaknya sudah tidak tidak dianggap ya. Nah, di saat itulah kamu sudah menganggap waktuku untukmu itu sudah habis. Ini sudah mencapai batasnya, aku sabar memberikan kamu kesempatan dan memberikan kamu waktu untuk bersamaku. Nah, ketika itu kamu sudah cut off, ketika kamu sudah menganggap sudah tidak ada lagi waktu yang bisa aku berikan untukmu, ini orang ucuk-ucuk datang. Gitu ya. Jadi ada waktu yang ada batas waktu yang memang sudah selesai gitu ya. Ada waktu yang memang sudah habis kamu berikan ke dia. Ya, kamu mungkin sudah ya udah mungkin batas waktunya sampai misalkan di bulan Agustus kemarin gitu ya. Kamu kalau misalkan sampai di bulan Agustus dia tidak berubah, dia tidak memperjuangkan aku, ya udah kita selesai. Nah, ini udah di bulan Desember nih, berarti ya udah kamu berarti kan sudah mengambil keputusan, aku tidak akan memberikan dia kesempatan lagi. Tahu ucuk-ucuk datang dia, atau bisa jadi ini udah datang dia kemarin-kemarin tuh sudah datang, bisa jadi. Kalau misalkan aja Agustus kamu sudah
cut off, dah ini batas waktunya sampai Agustus, nggak memperjuangkan aku, kita selesai. Tahu-tahu di bulan Desember ini atau di bulan November kemarin dia datang gitu. Ya, jadi kalau aku lihat di sini kamu sudah sempat ya memberikan dia waktu untuk memberikan dia kesempatan berubah atau memperjuangkan kamu ya, atau menjalin hubungan baik dengan kamu, tapi nampaknya ya tidak dia pergunakan dengan baik. Maka dari itu aku lihat di sini kamu sudah cukup memberikan dia kesempatan. Ya, contohnya misalkan kamu mungkin sudah pernah bilang ke dirimu sendiri atau ke dia, kalau misalkan nih ya di bulan Agustus dia tetap sampai di bulan Agustus kamu tidak berubah atau tidak memperlakukan kamu dengan baik gitu ya, maka ya sudah, disitulah batas sabarmu, hubunganmu dengan dia berakhir kalau udah lewat dari Agustus gitu. Nah ini udah Desember, berarti aku lihat di sini kamu ya udah mantep gitu ya, udah mantep melepas gitu. Jadi TikTok tuh tentang deadline ya, batas waktu. Jadi sempat kamu sudah memberikan batas waktu dan ini sudah lewat dari batas waktu, sehingga aku lihat ya sekarang kamu memilih untuk melepaskan dia. Terus juga aku melihat sebenarnya kenapa sih dia masih mau datang ke kamu, karena di sini ada keinginan dari dia mengakui sesuatu ya, mengakui sesuatu, entah ini perasaannya, entah itu apa yang selama ini dia rahasiakan atau apapun ya, dia ingin mengutarakan sesuatu dan mengakui sesuatu gitu ya. Karena kalau aku lihat di sini dia itu dengan situasi sekarang yang mana saat ini kamu dengan dia sudah berpisah, kamu sudah cuek, kamu sudah tidak lagi mau berurusan dengan dia, itu membuat dia merasa tidak puas ya, karena kalau aku lihat di sini dia itu orang yang sebenarnya ingin memiliki hubungan yang lebih dengan kamu ya. Jadi makanya sekarang dia dengan situasi yang sekarang itu tidak merasa puas gitu ya, dia pengennya ya kalian tetap bersahabat lagi, tetap dekat lagi, tetap bucin lagi kamunya ke dia kayak gitu ya, tetap intim, tetap bisa terjalin komunikasi, tetap saling menyayangi, memperhatikan, memahami. Nah seperti itu ya. Jadi kalau aku lihat saat ini dia merasa ini nggak bisa, masa harus begini sih gitu ya. Intinya ya kata singkatnya tuh dia belum move on lah ya, nggak terima dengan keadaan yang sekarang, dengan situasi yang sekarang seperti itu ya. Oke. Kemudian aku melihat di sini dia ini bertanya-tanya ya, apakah kamu justru malah sekarang lebih bahagia ya, lebih bahagia tanpa dia gitu. Dan dia kalau dia lihat ya, kan di sini kan dia sering stalkingin kamu nih ya, masih sering stalkingin kamu. Soalnya dia lihat ketika dia lagi stalkingin kamu, justru malah kamu lebih bahagia sekarang tanpa dia. Ketika kamu sudah berpisah dengan dia, loh kok kamu lebih bahagia, kok kamu lebih banyak mengekspresikan hal-hal apa ya, hal-hal menarik, hal-hal yang memang mungkin selama ini tidak kamu lakukan saat bersama dia kayak gitu ya. Jadi dia ngerasa kamu kok sekarang justru malah lebih bahagia tanpa dia. Nah terus itu juga memang dari si dianya ini merasa kayak belum ada kemampuan, atau memang mungkin masih ada hambatan ya si dianya, atau mungkin masih memikirkan untung ruginya ya, masih mempertimbangkan menilai ya, apakah dia memang harus segera mengambil tindakan atau tidak. Terus kalau mau mengambil tindakan itu bagaimana caranya, terus apa tindakan yang tepat yang harus dia lakukan kayak gitu ya. Jadi banyak yang perlu dia perhitungkan. Terus juga kalau misalkan dia datang, apakah memang dia sudah siap untuk menghadapi amarah kamu, sudah siap menghadapi penolakan, menghadapi pertanyaan-pertanyaan. Terus itu juga apakah dia memang sudah siap secara mental, emosional, materi, dan segala macam gitu ya. Jadi kalau aku lihat saat ini memang masih ada suatu masalah atau hambatan yang perlu dia perhitungkan terlebih dahulu sebelum dia mengungkapkan perasaan dia sama kamu ya. Karena di sini memang sebenarnya ya
I want to tell you how I feel gitu kan. Dia masih pengen ngasih tahu kamu tentang perasaan dia sebenarnya gitu ya, masih pengen. Cuman untuk saat ini atau hari ini ya, hari ini tanggal 20 Desember ini itu masih kayak dalam pemikiran dia, masih dia pikirkan, masih dia pertimbangkan, masih dia lihat untung ruginya, baik buruknya, resikonya seperti apa kayak gitu ya. Karena kalau aku lihat di sini kan kamu udah cuek banget, kamu kan udah nggak mau memberikan dia kesempatan kayak gitu. Sedangkan di sini dia masih ingin ingin kamu, masih pengen bersama kamu gitu kan. Dia nggak terima dengan situasi sekarang yang sudah saling cuek, sudah saling tidak peduli ya, terutama kamu ya, kamu tidak peduli sama dia gitu. You are the best thing in my life, kata dia ya. Kamu adalah sosok atau hal yang paling terbaik di hidup dia. Dibandingkan dengan love bombing dia yang lain, ya si A, si B, si C sampai Z itu nggak tahu deh berapa banyak. Kamulah di antara mereka yang paling terbaik di dalam hidup dia. Mungkin kamu yang paling support dia, paling membantu dia, paling sayang sama dia, paling perhatian sama dia, atau paling apa deh, pokoknya intinya di sini dia menganggapmu yang paling terbaik yang pernah ada di dalam hidup dia. Gitu ya, bahkan mungkin ya dibandingkan dengan kenalan dia atau orang-orang yang terdekat dengan dia atau sahabat-sahabat dia, kamu yang paling terbaik gitu ya. I knew exactly what I was doing, kata dia. Ya, dia sangat paham, dia sangat tahu sekali apa yang saat ini dia lakukan dan apa yang dulu pernah dia lakukan gitu ya. Sebenarnya ya dia sadar juga bahwa apa yang dia lakukan ini apa yang pernah dia lakukan ini ya menyakiti kamu, itu juga sebenarnya tahu gitu. Dan sekarang kenapa dia masih cinta sama kamu tapi tidak menunjukkannya ke kamu juga sebenarnya dia dengan kesadaran diri kok ya, belum juga mengutarakan perasaan itu memang dengan kesadaran diri, karena memang itu tadi ada yang perlu dia perhitungkan, ada yang perlu dia lihat, dia nilai ya untung ruginya, baik buruknya dan resikonya seperti itu. Jadi apapun yang saat ini dia lakukan, apapun yang tidak dia lakukan, itu dia tahu jelas dengan kesadaran diri ya. Dan kenapa di sini kamu sudah cuek, kamu sudah tidak peduli sama dia, kamu sudah tidak mau memberikan dia kesempatan lagi, tapi dia masih mau datang nih. Just being near you is intoxicating, kata dia. Jadi berada di dekatmu aja udah ngebuat dia candu. Ya, entah apa yang membuat dia merasa kecanduan sama kamu. Bisa jadi ya memang kamu good looking, cantik, ganteng, atau kamu orangnya ramah, hangat ya. Jadi ada di deket kamu aja tuh udah dia nyaman gitu. Ya, aura kamu memang mungkin membuat orang bisa nyaman gitu ya. Atau kamu memang orangnya sangat perhatian, terus itu penuh dengan kasih sayang, selalu peduli sama dia, selalu support dia. Apapun yang dia mau kamu selalu turuti gitu ya, sehingga dia ngerasa ada di dekat kamu atau saat bersama kamu dia tuh ngerasa benar-benar nyaman, candu banget. Pokoknya candu banget kamu tuh di mata dia gitu ya. Terus itu kalau aku lihat di sini sebenarnya dia sangat merindukan kamu. Bahkan dia bertanya-tanya ketika saat ini kamu sudah berpisah dengan dia. Dia kan lihat kamu bahagia nih ya tanpa dia sekarang. Dia bertanya-tanya, "Kamu rindu aku juga nggak sih di sana?" gitu ya. Karena di sini aku rindu banget sama kamu. Ya, apakah kamu memang masih ada perasaan atau pemikiran bahwa ya kamu rindu aku gitu. Soalnya aku rindu banget loh sama kamu gitu. I love you to the moon and back a million times. Oke, aku lihat di sini dia sangat mencintai kamu sepenuh hati. Mau kalian itu berulang kali putus nyambung, on off, atau banyak sekali masalah di antara kalian, halangan, rintangan ya, dihambat oleh ini itu. Dia sampai sekarang, sampai hari ini masih sangat mencintai kamu. Gitu aku lihatnya ya. Cuman memang menurut dia ini bukan waktu yang tepat bagi dia untuk memperjuangkan kamu atau mengambil tindakan atau mengambil keputusan
ya. Karena ya itu tadi aku lihat nampaknya dia memang mungkin masih banyak rintangan. Mungkin rintangannya itu nggak cuman di antara kamu dengan dia, bisa juga rintangannya mungkin secara materi, mungkin dia belum mapan ya, ditambah lagi ada LDR, mungkin juga tidak restu dari keluarga atau apa gitu ya. Jadi dia merasa untuk saat ini dia kayak belum ada kemampuan untuk memperjuangkan kamu. Kayak belum percaya diri gitu, kayak belum punya power untuk menjemput kamu. Ya belum ada kemampuan, belum ada power, keberanian untuk apa ya? Bertanggung jawab atas dirimu kayak gitu ya. Tapi kalau ditanya tentang perasaan, I want you, ya, aku menginginkan kamu, karena bahkan aku lihat di sini dia masih menganggapmu kekasihnya, my beloved ya, kekasihku kata dia. Ya, jadi dia masih menganggap kamu adalah belahan jiwanya ya, cintanya dia, kekasihnya dia, sayangnya dia kayak gitu. I wish you were next to me. Ya, dia berharap saat ini kamu ada di sisi dia gitu. Karena ya gimana ya, aku lihat di sini dia memang benar-benar belum bisa move on dari kamu. Ya, masih sangat-sangat berharap banget lah tetap bersama kamu gitu. Walaupun saat ini pun dia nggak tahu harus bagaimana untuk memperjuangkan kamu, tapi ya berharap aja dulu gitu. Ya. Oke. Kemudian untuk zodiaknya, di sini ada Capricorn, Taurus dan Virgo, Leo, Aries, Sagittarius, Leo, Aries, Sagittarius lagi. Energi paling kuat ada Capricorn, Libra dan Leo. Kemudian angka-angka yang berhubungan dengan kamu dan dia ada 8, 5, 9, 7, 29, 17, 6, 6, 24, 10, 21, 22, 14, 15, 4, 13, 18, 1, 16, 11, 31, 19, 26, 30, 22, 25, 12, 27, dan 28. Bulannya bisa bulan apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia ya. Ada Agustus, Juni, Mei, Juli, April, Oktober, September, November, Februari, dan Maret. Sionya bisa sio kamu atau sio dia ya, silakan disituasikan saja. Ada sio tikus, sio anjing, sio monyet, sio ular, sio naga, sio kelinci, sio kerbau, sio macan, dan sio babi. Alfabetnya E, S, O, Y, J, Z, W, I, B, U, L, F, V, D, M, R, Q, A, C, P, K, dan G. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan ya. Oh ya, ini tadi sebenarnya aku tuh udah nge-record sampai ke menit 15 kalau nggak salah ya. Terus itu tiba-tiba dia tidak mau merecord lagi kameraku. Jadi aku ulang. Makanya itu tadi tidak aku shuffle ya. Itu sebenarnya aku udah selesai nge-record. Toto sadar nggak ke-record gitu, tidak terekam. Makanya aku ulang gitu ya. Maaf kalau ada ketidaknyamanan bagi kalian dalam melihat videoku kali ini ya. Dan maaf juga kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Oke, aku akhiri. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.